Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Suratiah. Aktivitas saya sehari-hari sebagai pengelola di Lembaga PAUD Terpadu Bintang-Bintang yang beralamat di daerah istimewa Yogyakarta. Saya juga adalah seorang pegiat literasi dan penulis buku cerita anak-anak. Pandemi yang melanda negeri ini sejak bulan Februari di tahun ini tak ayal telah meluluh lantakkan banyak sektor ekonomi, tak terkecuali berdampak pada lembaga pendidikan anak usia dini. Pemerintah telah mencanangkan untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Dampak dari hal tersebut adalah anak-anak PAUD harus dirumahkan. Daycare atau tempat penitipan anak harus ditutup untuk sementara waktu, dan guru-guru mengajar secara online. Pada awalnya semuanya berjalan dengan baik. Guru-guru semangat, wali murid antusias untuk mendampingi anak-anak di rumah. Namun waktu terus berjalan, hari berganti dan bulan berlalu. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sekolah bisa dibuka kembali. Semangat kami mulai menurun, harapan kami mulai pupus, dan impian kami mulai sirna. Kami berjalan dengan kekhawatiran dan dalam ketidakpastian. Peristiwa ini tentu bukan hal yang mudah bagi seorang pengelola. Dengan SDM yang minim, kemampuan IT yang terbatas, dan satu persatu wali murid yang mulai mengundurkan diri dari sekolah, tentu berujung pada pemasukan atau jumlah SPP yang semakin menurun. Tabungan yang semakin menipis untuk membiayai operasional lembaga. Rasanya ini adalah masa-masa yang paling kelam yang pernah kami alami. Dalam prosesnya, di titik ketika kami benar-benar dalam keputusasaan, pada saat itu kami juga dibangkitkan dengan sebuah kesadaran bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab atas keberlangsungan lembaganya. Maka kemudian kami mengambil inisiatif untuk berinovasi dan membuat terobosan-terobosan yang kreatif. 4 prinsip dalam konsep inovasi yang kami bangun. Yang pertama adalah kreatif dan inovatif. Beberapa program kami lanjutkan, ada beberapa program baru yang kemudian kami bangun di tengah pandemi. Yang kedua adalah terjangkau secara biaya. Yang ketiga adalah partisipasif atau melibatkan banyak warga sekolah. Yang keempat adalah saling memberhasilkan, yaitu kami juga bekerja sama dengan guru-guru dari lembaga PAUD yang lain. Konsep inovasi kami beri nama 2B, yaitu berkarya dan berwirausaha. Untuk berkarya, kami membatik. Kami membuat batik tutuk atau ekoprint. Kami membuat taplak dengan media bahan-bahan yang ada di lingkungan kami, seperti daun-daunan yang ada di sekitar kami, daun jati, daun waru, dan daun yang lain. Kemudian kami juga membuat tas ekoprint yang kami beri label Kangen Tulan. Nah, kemudian kami juga membuat tas belanja dari kain, kami membuat kain pembalut dari kain, kemudian kami juga membuat masker dari kain. Nah, kemudian kami juga membuat konten kreator yang kami unggah di YouTube. Setiap seminggu sekali kami pasti mengupload satu video yang kami unggah di YouTube. Ada beberapa di antaranya yaitu parenting online dan video pembelajaran. Kemudian kami juga membuat buku digital yang kami buat dalam 5 seri. Kami juga membuat film pendek yang juga kami unggah di YouTube. Karena berkarya juga membutuhkan dana, maka kami mencoba berwirausaha. Yang pertama, kami jualan sembako. Ada banyak sekali kebutuhan pokok yang kami jual, beras, minyak, gula, dan sebagainya yang kami ambil dari petani yang ada di sekitar lembaga. Kemudian yang kedua, kami menjadi reseller bahan makanan matang yang kami ambil dari guru-guru PAUD di lembaga lain. Kemudian kami membuat toko online yang kami beri nama Kangen Tulan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan kami aktif di grup-grup WA. Kemudian kami juga membuat toko online, toko buku online yang buku-bukunya adalah produk dari Bintang-Bintang. Kemudian yang terakhir, kami bekerja sama dengan Rapel yang mengelola sampah yang ada di lembaga kami. Kemudian kami mendapat keuntungan dengan sejumlah uang yang kami dapat dari sampah yang sudah kami pilah. Hasil dan dampak yang kami rasakan setelah inovasi yang kami lakukan, yang pertama adalah dampak sosial.
Dampak sosial adalah ketika lembaga kami kemudian dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian kami juga memiliki relasi yang baik dengan para stakeholder yang ada di sekeliling lembaga. Kami juga mendapatkan dukungan dari wali murid. Yang kedua adalah dampak psikologis. Ketika kami mendapatkan dukungan, maka kemudian itu membangkitkan semangat kami untuk terus berkarya dan terus berjalan di tengah pandemi. Yang ketiga adalah dampak pendidikan. Dampak pendidikan adalah kemudian ketika kami termotivasi untuk terus belajar dan terlebih mempelajari soal IT. Yang keempat adalah dampak secara ekonomi. Ketika kami melakukan inovasi-inovasi, kami berwirausaha, kami otomatis memiliki pemasukan dalam lembaga yang masih bisa kami pakai untuk sekedar transport bagi pendidik. Bapak Ibu, pandemi boleh melanda negeri ini dan membuat lelah jiwa raga semua pengelola. Akan tetapi ketika kita memiliki kesadaran bahwa keberlangsungan sebuah lembaga ada di tangan pengelola, maka pilihan untuk tetap berkarya dan berusaha adalah pilihan yang paling nyata dan paling baik yang harus kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.